Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Vivena Julianto dengan NIM 44432300073 dari kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas mata kuliah pelabuhan perikanan yang mengenai apakah suatu pelabuhan perikanan itu dapat turun status kelasnya seperti PPS ke PPN. Nah, jadi yang pertama-tama itu pengertian dari pelabuhan perikanan dulu. Pelabuhan perikanan adalah area yang mencakup daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan pemasaran hasil perikanan. Di sini, kapal perikanan dapat bersandar, berlabuh, atau melakukan bongkar muat serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan pendukung perikanan. Berdasarkan Permenkap yang nomor 8 tahun 2012 tentang kepelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama kelas A atau pelabuhan perikanan samudra, kelas B pelabuhan perikanan Nusantara, kelas C pelabuhan perikanan pantai, dan kelas D pangkalan pendaratan ikan. Pelabuhan perikanan samudra itu memiliki skala operasional terbesar, sedangkan pelabuhan perikanan Nusantara mendukung perikanan di perairan Nusantara, namun dengan fasilitas yang lebih kecil dari PPS. Pelabuhan perikanan pantai berfungsi sebagai pusat aktivitas pendaratan ikan untuk perikanan skala kecil dan menengah di pesisir pantai. Pangkalan pendaratan ikan itu melayani kapal-kapal nelayan tradisional di perairan lokal dan memiliki kapasitas yang paling kecil. Nah, jadi status pelabuhan perikanan dapat turun atau tidak, dan menurut saya itu tidak. Mengapa? Karena yang pertama itu regulasi status pelabuhan perikanannya. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP itu mengatur status pelabuhan perikanan di Indonesia melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang jelas, serta diklasifikasikan setiap pelabuhan menjalani tugasnya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Kebijakan ini dirancang agar operasional pelabuhan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Lalu status pelabuhan perikanan itu tidak bisa diubah dengan mudah. Status ini dipertahankan agar pelabuhan tetap dapat menjalankan perannya dalam mendukung ekonomi perikanan nasional. Jika terjadi penurunan aktivitasnya atau masalah teknis, seperti halnya kerusakan fasilitas, perubahan jumlah tangkapan ikan ataupun sedimentasi, status pelabuhan tidak akan otomatis diturunkan. Sebaliknya, pemerintah akan melakukan perbaikan dan optimalisasi agar pelabuhan tetap beroperasi dengan sesuai klasifikasinya. Kemudian yang kedua itu fungsi strategis dan keberlanjutan ekonomi perikanan. Pelabuhan perikanan itu tidak cuma sebagai tempat berlabuh saja, tetapi juga memegang peran penting dalam mendukung sistem distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesisir. Penurunan status kelas bisa mengakibatkan hilangnya sumber daya, sehingga pemerintah mempertahankan status itu untuk menjaga kesejahteraan pangan. Oleh karena itu, pihak yang berwenang berupaya menjaga status kelas pelabuhan agar memastikan kelangsungan industri perikanan dan juga ketahanan pangan pada orang-orang pesisir pantai. Dan yang terakhir itu tantangan operasional pelabuhan perikanan. Walaupun status pelabuhan tidak dapat diturunkan, tetapi pelabuhan sering menghadapi berbagai tantangan. Tantangan termasuk masalah sedimentasi yang menghambat akses kapal, volume tangkapan kapal, dan juga bisa merusak infrastruktur. Dengan menghadapi masalah ini, pemerintah meningkatkan fasilitas serta perawatan yang berkala. Tantangan teknis yang bisa dihadapi dengan cara membuat fasilitas dermaga dan tempat pelelangan ikan untuk meningkatkan infrastruktur. Kemudian penurunan stok ikan akibat musim yang tidak menentu dan melakukan pengerukan renovasi serta peningkatan layanan pelabuhan. Lalu kesimpulannya yang bisa diambil ialah pelabuhan perikanan di Indonesia itu tidak bisa diturunkan dengan mudah karena berbagai alasan yang penting. Yang pertama, regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan atau KKP memastikan bahwa setiap pelabuhan itu menjalankan fungsi dan klasifikasinya memenuhi standar infrastrukturnya, pengelolaan lingkungan dan pelayanan yang telah ditetapkan. Kedua, pelabuhan perikanan ini memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Oleh karena itu, penurunan status akan berdampak pada keberlanjutan ekonomi perikanan dan ketahanan pangan. Dan yang terakhir, meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis seperti sedimentasi dan perubahan volume ikan,
Pemerintah akan melakukan upaya perbaikan dan optimalisasi seperti peningkatan fasilitas dan perawatan berkala untuk menjaga operasional pelabuhan agar tetap. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.